Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung ataupun penggemar setia timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Oke teman-teman, akhirnya negara-negara yang lolos ke putaran 4 kita sudah ketahui. Setelah Oman ditahan imbang 1-1 oleh Palestina. Dan ini tuh memastikan bahwa Oman mengunci satu tiket menuju putaran keempat. Dan negara-negara yang lolos ke putaran keempat mulai dari grup A sampai dengan grup B telah diketahui. Di mana di grup A ada Uni Emirat Arab dan Qatar yang dipastikan lolos ke putaran keempat. Sementara di grup B ada Irak dan juga didampingi oleh Oman. Dan di grup C Arab Saudi yang didampingi oleh Indonesia untuk menuju ke putaran keempat. Nah teman-teman, di putaran keempat nanti 6 negara ini akan dibagi dalam 2 grup, di mana juara grup akan otomatis mendapatkan tiket untuk menuju World Cup 2026. Sementara runner-up daripada 2 grup ini akan menuju ke babak kelima. Dalam hari ini mereka akan bertarung dan yang menang langsung lolos dan yang kalah akan mengikuti playoff. Nah, dari semua ini, dari negara-negara yang lolos ini, rata-rata berasal dari Jazirah Arab. Hanya Indonesia sendiri, negara tunggal dari ASEAN, yang mendampingi 5 negara ini untuk bertarung di ronde keempat. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Terutama dalam hal ini, AFC sudah menetapkan Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah. Saya di sini bukannya ingin menjustis AFC, akan tetapi dari pengalaman-pengalaman kita dengan negara-negara yang notabene-nya dari Arab, terutama Qatar, saya agak khawatir apabila Qatar yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Karena memang kalau sesuai regulasi FIFA, maka kita berpotensi akan ketemu dengan Qatar. Karena Qatar dengan Arab Saudi secara peringkat mereka di atas dan mereka akan menempati pot 1. Namun Arab Saudi pasti terhindar karena kita sudah ketemu dengan Arab Saudi di putaran ketiga dan di putaran keempat tidak lagi Indonesia dengan Arab Saudi ketemu. Tapi yang berpotensi Indonesia akan ketemu dengan Qatar. Dan di antara Oman ataupun Uni Emirat Arab. 3 negara ini yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di putaran keempat. Namun apa boleh buat, kalaupun semua ini sudah terjadi, kita sudah berjuang, sudah sampai pada titik ini. Dan kita tidak boleh menyerah, karena tim kepelatihan pastinya sudah menganalisa semua pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh calon lawan daripada timnas Indonesia, yaitu negara-negara yang saya sebut tadi. Dan mereka sudah pasti punya persiapan, mereka sudah pasti mereview ataupun melihat kira-kira dari semua negara-negara yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di ronde 4 ini kira-kira tim mana yang harus diwaspadai, dan mereka menggunakan strategi seperti apa dalam permainan, dan timnas Indonesia juga harus menyiapkan formasi seperti apa dan strategi seperti apa untuk menghadapi tim-tim yang berasal dari Timur Tengah ini. Nah, ini bahasanya Indonesia dikepung oleh negara-negara Arab, karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa hanya Indonesia dari ASEAN yang lolos ke ronde keempat, semuanya negara yang berasal dari Jazirah Arab. Maka boleh dibilang Indonesia akan bertarung di sana dengan semua negara-negara yang berasal dari negara Timur Tengah. Dan Indonesia akan dikepung oleh negara-negara tersebut. Namun tak apalah, siapapun lawan kita tidak akan gentar untuk menghadapi itu. Karena tujuannya PSSI bagaimana mengangkat level timnas Indonesia ya dengan cara ini.
semakin banyak kita menghadapi tim-tim yang kualitasnya di atas kita, maka semakin banyak pengalaman yang akan kita dapatkan. Seperti halnya kemarin timnas Indonesia dibantai oleh Jepang 6-0. Ini merupakan pelajaran berharga yang diberikan oleh Jepang kepada kita. Dengan kata lain, Jepang mengajari kita bagaimana caranya main bola dengan baik dan benar. Nah, tentu pihak tim kepelatihan pasti telah melatih itu. Bahkan Jepang tidak turun dengan full power. Ada beberapa pemain inti yang tidak dimainkan karena memang mereka sudah lolos, dan mereka dalam hal permainan kemarin malam saya lihat seakan-akan Jepang menganggap pertandingan itu hanya sebagai uji coba, dan mereka mainnya sangat santai dan enjoy dengan permainan itu. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua lini yang ada dalam permainan itu mereka kuasai, baik itu dari belakang, tengah, sampai dengan depan. Seakan-akan mereka dengan enak menari-nari dengan bola. Dengan demikian, kita tidak perlu membahas itu. Sekarang, tugas kita sebagai pendukung setia timnas Indonesia, kita mensupport mereka. Jangan lagi ada kata-kata yang sampai pada tingkat menghujat ataupun mengeluarkan kata-kata yang secara tidak langsung dapat membuat para pemain sakit hati sampai dengan kena mental dan lain sebagainya, karena mereka telah berjuang sejauh ini. Dan kita sebagai penggemar, sebagai pendukung boleh mengkritik, tapi tidak boleh menghujat, karena demi bangsa dan negara ini mereka telah berjuang sejauh ini. Mereka tinggalkan keluarga mereka, mereka tinggalkan semua yang ada. Mereka memenuhi panggilan timnas untuk membela negara kita tercinta ini. Maka tidak ada salahnya kita dukung mereka agar mereka tetap berjuang sesuai dengan apa yang kita sama-sama inginkan. Oke teman-teman, semoga di ronde 4 nanti timnas Indonesia bisa membuat kejutan, dan semoga timnas Indonesia, semoga ada keajaiban dan kita bisa lolos langsung dari ronde 4 menuju Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita Garuda.